mereka kenapa memilih golput. Mereka sebenarnya ada alasannya. Pertama jarak, dan mereka bingung untuk menentukan siapa pilihannya. Menurut aku di balik itu semua kita harus sadar bahwa kita nih warga negara Indonesia yang berhak untuk bersuara. Jadi untuk para kawan golput ya gitu, jangan sampai bungkam kalau lagi disuruh ngomong. Asik. Mantap. Gimana tuh? Sebentar lagi bangsa Indonesia akan melakukan sebuah perhelatan besar, sebuah pesta yang akan menentukan masa depan bangsa ke depannya selama 5 tahun ke depan. Jadi di tahun 2024 kita akan menjalani pesta demokrasi, yaitu Pileg dan juga Pilpres. Dan menurut data KPU di tahun 2023 bulan Juli, 52% pemilih merupakan pemilih muda. Tapi masalahnya banyak juga yang bilang si pemilih muda ini akan golput. Kan bahaya banget. Makanya hari ini saya Ilham Ramdana, kita akan ngobrol bareng di Kongko Bincang Pemilu episode pertama dengan tema Bahaya Golput. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Ajat Sudrajat, Komisioner KPU Kota Tangsel. Halo Kang. Siap, sehat. Gimana kabarnya? Oh, belum ditanya kabar udah sehat aja nih. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Macet nggak nih kesini tadi? Ya tadi pagi biasa lah ya, Ciputat, Tangsel ini macetnya luar biasa. Parah ya? Parah. Gara-gara ada ini di Lebak Bulus, iya kan? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak atau Kang Ajat Sudrajat. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang influencer. Waduh. Asik. Bukan influenza nih. Jangan dong, ntar bersin-bersin. Kak Demi PS. Halo, selamat pagi. Ini udah ketahuan nih preferensi politiknya dengan nama PS nih ya. Waduh, jangan dong. Apa ya? tuh? Enggak dong, jangan dong. PS-nya apa nih? Puspita Sugiyadi. Oh, Puspita Sugiyadi. Keren ya. Dan hari ini kita bakalan ngobrol Kongko Bincang Pemilu. Temanya sekali lagi adalah bahaya golput. Sebelumnya nih ya, kita mau nanya dulu sama Kang Ajat. Kang, sebenarnya KPU tuh kerjanya apa sih Kang? Apa yang dikerjain sama KPU? Ya, baik, KPU itu ya dimulai dari tahapan pemilu ini kita sudah melakukan yang pertama dengan pendaftaran peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu diawali dengan pendaftaran partai politik yang sekarang sudah ada 18 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu. Oke. Nah, di luar partai politik Aceh. Oke, ya. Nah, kemudian di bulan April sampai saat ini dan nanti di bulan November tanggal 4 itu proses caleg untuk mendaftar ke KPU oleh partai politik. Nah, sekarang ini statusnya adalah daftar calon sementara. Nah, ya. Berarti belum tetap ya? Belum. Tapi kalau misalnya kita lihat di baliho-baliho udah ada tuh calon ini nomor segini, itu berarti sebenarnya belum tetap ya? Belum. Oke. Itu hanya baru sosialisasi dari partai politik untuk mengenalkan partai. Oke. Itu. Baru itu aja sebenarnya. Baru itu aja. Belum bisa melakukan kampanye. Belum bisa. Belum. Boleh kampanye tuh kapan? Nanti di tanggal 28 November. 28 November sampai 10 Februari. Oh, berarti mereka punya waktu sekitar 3 bulan aja ya? Ya, kurang lebih. Oke, itu di 28 November baru bilang pilih saya Ilham nomor 1. Ya, gitu ya, itu boleh. Oke, wah menarik. Jadi pengen nyalek nih. Tapi Kang Ajat, sesuai dengan data KPU ya yang dilemparkan di bulan Juli 2023, katanya kan pemilih muda ini itu 52%. Tapi permasalahannya banyak yang bilang anak-anak muda, udahlah kita golput aja kan bahaya banget karena suara mereka tuh lebih dari setengah. Suara mereka tuh menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan nih. Kalau dari KPU sendiri tuh gimana sih ngelihat fenomena ini? Ya, kalau KPU melihat ini, ya tentu ini menjadi pantangan bagi kita di penyelenggara ya khususnya untuk mensosialisasikan ke pemilih, khususnya pemilih pemula dan mengedukasi mereka. Supaya mereka bisa memanfaatkan hak pilihnya untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari itu dan mencoblos atau memilih. Ya, kita mengedukasi mereka. Contoh misalkan kalau misalkan para siswa ya kita kan pemilih pemula yang 17 tahun ini kan
berarti kemungkinannya adalah siswa kelas 2 SMA. Betul, ya, 17 tahun atau kelas 3 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman siswa ini merasa penting tentang pendidikan, kemudian subsidi pemerintah terhadap pendidikan, artinya mereka harus memanfaatkan hak pilihnya untuk memilih siapapun nanti calon presidennya. Oke. Kemudian partai politik apa saja yang program-programnya sesuai dengan pilihan mereka. Nah, itu yang kita sosialisasikan sehingga pemilih ini benar-benar menjadi pemilih yang cerdas. Datang ke TPS sudah ada pilihan dan tidak mengekspresikan dirinya menjadi pemilih golput. Tapi masalahnya kan gini, Kang Ajat ya. 17 tahun kelas 2 SMA, iya kan? Dulu nih waktu saya SMA kelas 2 nih ya. Kerjanya cuma pacaran terus kan. main pacaran karena kita juga nggak terlalu engeh gitu lah sama politik lah ya. Dari KPU sendiri gimana sih, apa sih yang cara sosialisasi gimana tuh biar si anak 17 tahun ini mereka tertarik gitu untuk menentukan sendiri nasibnya. Betul. Nah, partisipasi pemilih ini ya tentu tidak hanya naik tingginya partisipasi itu dilakukan sosialisasi oleh KPU. Betul. Tapi penting juga partai politik di masa kampanye nanti di tanggal 28 November itu. Nah, partai politik memanfaatkan kampanye ini sebagai mediasi komunikasi antara peserta pemilu dengan pemilih. Benar. Nah, di situ sehingga masyarakat tahu atau pemilih tahu program-program apa saja yang ditawarkan oleh si peserta pemilu, sehingga di masa kampanye pemilih akan memilah partai apa saja sesuai selera dan pilihan mereka. Nah, permasalahannya gini, kan kalau misalnya kita masuk ke TPS nih ya, misalnya kita milih DPRD buat kota lah, atau provinsi, atau even DPR RI misalnya, kan seringkali tuh kita ngeliat segitu banyak orang, kita kagak ada yang kenal. Itu gimana ya? Apakah memang cuman tanggung jawab si caleg aja untuk mensosialisasikan, atau ada tips nih buat caleg nih gimana caranya biar masuk ke anak-anak muda ini dia paling nggak kenal deh gitu? Ya, di masa kampanye ini kan ada beberapa metode kampanye. Contoh misalkan ada rapat terbatas, rapat tatap muka. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh si peserta pemilu. Misalkan tatap muka. Ya, contohlah event apa atau momen apa, isu apa yang bisa menggait atau menarik supaya si pemilih pemula ini yang tadinya apatis sehingga menjadi punya pilihan. Main game, boleh, boleh. Game online tuh oke banget loh sekarang ya. Pada banyak yang kampanye pakai game online gitu. Ya mungkin zaman ya. Zaman. Ini kita ada Ketua Asosiasi Gamer Seluruh Indonesia nih, Mbak Demi namanya. Waduh, bukan. Tiba-tiba dikasih jabatan. Bingung nih. Nih sebagai anak muda nih. Wah. Masih muda kan? Alhamdulillah. Milenial apa Gen Z? Milenial. Kok gitu berarti sih pertanyaannya? Berarti gak muda-muda amat ya. Gimana nih kalau Demi nih ngelihat orang-orang yang nanti bakalan golput. Lu pernah golput gak sih? Jujur enggak. Enggak ya? Enggak. Selalu milih ya? Selalu milih. Kenapa mau milih? Karena gini, gue merasa gue punya hak suara. Jadi kenapa gue harus golput gitu? Karena suara gue diperhitungkan gitu. Sangat sayang kalau misalkan kita diemin suara kita nih padahal lagi didengar nih. Gitu. Jadi kita harus semangat nih buat milih, kan buat negara kita sendiri juga. Bener. Gitu. Tapi ketika lu milih nih, jujur ya, lu kenal nggak sama orang yang lu coblos? Gue kenal sama calon presidennya. Sama sisanya itu kita dapat bisikan dari orang tua gitu. Biasanya kalau orang tua kan bisa kayak orang tua. Alhamdulillah orang tua gue tuh sangat memberikan banyak pilihan gitu ya. Tapi dia ngasih perspektif yang banyak karena dia yang menerima informasi yang lebih banyak dong ya Pak ya. Jadi kayak nih kalau yang ini kalau ini terserah kamu mau pilih mana. Berarti saya harus pilih yang mana, apa segala macam itu pas pemilihan itu pakai saya coblos begitu. Mantap nih, demokratis sejak di rumah nih. Kalau Kang Ajat nih, menurut Kang Ajat dari kacamata KPU sendiri nih ya, apa sih yang bikin orang itu jadi golput?
Itu kan sebenarnya hak memilih itu adalah hak ya. Benar. Bukan kewajiban seperti negara di Australia. Nah, jadi tidak ada sanksi atau konsekuensi apapun kalau dia tidak menggunakan hak pilih. Oke. Nah, ini kan golput ini memang ada sejarahnya di masa Orde Baru itu kan 71. Jadi dulu itu golput dia karena tidak ada pilihan sehingga dia mencoblos sebelah putihnya, kertas putihnya. Oh, makanya disebut golput golongan putih itu. Iya, jadi mencoblos bukan di kotak yang sudah ada gitu loh, si peserta pemilu siapa gitu. Jadi dia mencoblos si kertas putihnya sehingga surat suara itu tidak sah. Oke. Nah, sekarang ini kan pergeseran maknanya banyak. Dia bisa secara administratif. Administratif itu begini, karena dia sebagai mahasiswa, dia males lah pulang kampung. Oke, sehingga dia males mengurus pindah memilih. Tapi bisa nggak sih kalau itu kan sebuah hal yang besar gitu ya. Kayak misalnya gini, kita kampungnya di Medan misalnya, kita lagi kuliah di Jakarta. Kan kalau menurut saya pribadi ya nggak worth it. Saya ngeluarin uang 5 juta atau lebih dari 5 juta buat ke kampung cuma nyoblos doang. Nah, bisa nggak sih mereka milih di Jakarta? Bisa. Oh, bisa. Nah, karena sekarang ini ya KPU sedang melayani pemilih pindah memilih, pindahan. Oke, ya. Nah, itu batas waktunya sampai 30 hari sebelum hari H. Oke. Nah, bagi siapa saja, yang pertama dengan alasan dia pelajar atau mahasiswa. Nah, kemudian dia sebagai ada tugas kerjaan. Kan di DKI ini banyak banget. Tangsel juga banyak. Ya. Nah, dia harus mengurus. Nah, ini administratifnya ini yang harus diurus. Contoh dengan misalkan dia syarat pertamanya adalah terdaftar terlebih dahulu di DPT asal. Oke, ya. Nah, misalkan dia orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, manapun lah. Nah, kemudian dia harus melampirkan surat tugas kerjanya atau keterangan kerjanya di mana? Atau kuliah. Surat tugas belajar. Kan di Tangsel ini ya, mohon maaf ya saya sebut nama sekolahnya ya. Misalkan ada STAN. Oh, benar. Kemudian STMKG yang di Pondok Aren. Dari seluruh Indonesia tuh ya. Itu seluruh Indonesia. Jadi dia harus terdaftar terlebih dahulu di DPT asal, kemudian dia melampirkan surat sedang sekolah. Nah, baru itu diurus dilaporkan ke KPU atau ke PPK yang di kecamatan atau PPS yang ada di kelurahan. Sehingga nanti KPU atau PPS, PPK mengeluarkan formulir A pindah memilih. Oke. Dan itu nanti oleh KPU akan ditanya TPS berapa yang dekat dengan kampus atau tempat tinggal si mahasiswa tersebut. Jadi intinya adalah sebenarnya bisa. Sangat bisa, cuman buat pemirsa TVR ini ya yang lagi kuliah atau di luar kota jangan sampai nggak ngurus, karena ngurusnya juga simpel. Iya kan? Ya. Ini juga Mbak Demi kan aslinya sebenarnya bukan dari Jakarta nih ya. Dia aslinya dari Ujung Pandang ya. Bukan. Emang orang sini ya? Saya Jogja. Dari Jogja. Ya, gitu. Masih kerabat keraton. Enggak ya? Darah biru. Ini bukan. Jangan sampai ngambil. Mana di mana Jakartanya? Jakartanya Jakarta Timur. Tapi ada pengalaman loh sebenarnya. Gimana tuh? Pengalaman yang tadi Bapak jelasin. Jadi pernah waktu di 2019 aku itu sempat kuliah gitu, masih dalam skripsi. Jadi teman-teman aku yang lagi ngerantau memilih untuk ya udah gue di sini aja dulu. Nggak untuk kayak gue harus pulang kampung kan biaya deh. Gitu. Tapi kan Kak, kalau misalnya sekarang kan kita udah melewati, alhamdulillah ya kita udah melewati era COVID dengan segala virtual dan kemudahan gitu. Kira-kira ada kemajuan apa sih Pak gitu, kalau misalkan ada gak sih kemajuan buat si Gen Z dan milenial ini untuk memudahkan mereka untuk memilih gitu? Ya, karena apa ya? Kita kan punya tanggapan masyarakat helpless lah di KPU. Walaupun itu berbasis internet ya. Kita buka link KPU, kemudian bisa untuk mengurus pindah itu ya, pindah memilih. Tapi tetap harus datang ke KPU. Karena apa? Dia akan menerima formulir pindah memilih. Jadi tidak bisa dia datang ke TPS, si orang luar tadi itu ya, si perantau itu hanya membawa KTPL. Karena
orang yang memilih di TPS itu adalah orang-orang yang terdaftar di dalam DPT. Kemudian orang-orang yang terdaftar di dalam daftar pemilih tambahan tadi, pindahan tadi. Nah, jadi harus didaftarkan dulu. Nah, kemudian dia kan sudah punya formulir A pindah memilih. Nah, baru dia datang ke TPS, bawa itu formulir pindah memilih dan KTP elektronik. Tapi setuju sih, memang kesannya kan tidak semudah itu ya. Betul. Maksudnya tetap harus datang ke KPU, karena kalau misalnya terlalu dipermudah, nanti bisa digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, milih di sini, milih di sana, karena terlalu mudah. Jadi emang dipermudah, tapi tidak semudah itu tuh oke banget. Ya karena kenapa harus bawa formulir pindah memilih? Ini kan khawatir orang datang ke TPS menyalahgunakan. Betul, itu dia. Jadi tidak tahu kan dia di daerah tempat asalnya memilih, di sini memilih, sehingga dua kali milih. Makanya itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarah ya, tahun 2004 kalau nggak salah pertama kali kita memilih secara langsung, ya kan ya. Sampai sekarang yang paling tinggi golput tahun berapa? Kalau di catatan saya ya, angka golput tertinggi itu di 2014, yaitu 30%. Nah, jadi ya kalau di 2004 itu kan awalnya di 23%. Nah, di 2019 cenderung menurun. Nah, ini kenapa? Karena mungkin partai politik atau si peserta pemilu memanfaatkan di masa kampanye ini betul-betul meyakinkan pemilih untuk memilih. Gitu. Ini juga menjadi sumbangsih besar bagi peserta pemilu supaya partisipasinya bisa naik. Jadi bukan hanya KPU saja yang bisa mendongkrak partisipasi pemilih ya. Si peserta juga bisa mendongkrak naiknya partisipasi pemilih. Iya sih, bener banget ya. Emang harus peserta, ujung tombaknya caleg, partai, nggak bisa dari KPU doang. Kalau tanggapan dari ada Ketua Forum Anti Golput Internasional nih Mbak Demi nih. Waduh, dikasih terus nih kita. Banyak banget jabatannya nih. Makanya. Iya, kasih ini dong teman-teman, jangan sampai golput. Ya pokoknya gini, kalau aku pribadi gitu, memang alhamdulillahnya banyak teman-teman Gen Z dan millennials gitu. Mereka kenapa memilih golput? Mereka sebenarnya ada alasannya. Pertama jarak, dan mereka bingung untuk menentukan siapa pilihannya. Menurut aku di balik itu semua, kita harus sadar bahwa kita nih warga negara Indonesia yang berhak untuk bersuara. Jadi untuk para kawan golput ya gitu, jangan sampai bungkam kalau lagi disuruh ngomong. Ngasih, mantap, gimana tuh? Keren. Gitu ya? Iya, Ketua Forum Anti Golput. Waduh, dilempar terus jabatannya nih. Saatnya kita trivia, trek dung ces. Gila, tiba-tiba ada trivia. Nih, pemilu nanti tanggal berapa? Februari. Tanggal berapa? 14. Hari apa? Kalau ininya saya nggak lihat. Nah, trivia menarik nih, trivia menarik. Lu parah sih kalau lu nggak tahu nih ya. Kalau pemilu dari tahun 2009 kalau nggak salah selalu diadakan di hari Rabu. Selalu, iya nggak? Kalau nggak salah deket Imlek gak sih, jadi kayak libur panjang gitu? Juga deket Imlek, tapi selalu dilaksanakan di hari Rabu. Karena kekhawatirannya kalau hari Senin orang-orang tuh malah ya udah Sabtu, Minggu, Senin dianggap libur, dia nggak milih. Harpitnas. Jumat pun juga kayak gitu, malah jadi lowong aja terus. Selasa sama Kamis dikhawatirkan masih bisa terjadi karena Seninnya kejepit. Makanya selalu dilaksanakan di hari Rabu. Iya kan, Pak? Tapi tanggal 14 Februari itu pas Valentine ya. Jadi perlu menyuarakan suara hatinya. Betul sekali. Ya, jadi ada hari kasih sayang, hari kasih suara. Betul. Mantap. Tapi katanya tadi udah cerita ya kayak misalnya yang golput apa segala macam. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal jangan sampai golput, karena bahayanya adalah misalnya nih kita anak muda nggak peduli sama politik. Yang jadi permasalahan besar adalah seluruh kehidupan kita nih dari lahir sampai mati itu bakal ditentukan sama keputusan-keputusan politik. Sekolah lah, kerja lah, kuliah lah, apapun tuh bakal ditentukan sama keputusan politik. Jadi paling enggak kalau kita milih terus yang kita pilih juga nggak sesuai dengan janji awal, kita bisa protes. Tapi kalau nggak milih gimana mau protes? Betul, gitu kan. Setuju. Sekarang nih kita masuk ke sebenarnya tadi kan kita udah bilang harus milih nih ya. Sekarang nextnya adalah kita tuh harus milih siapa dari sekian banyak 18 partai politik. Betul. Kalau kita ngomongin soal
paling kecil deh pileg di kota. Itu kan dari 18 partai politik, pasti dari masing-masing partai politik mengirimkan calonnya. Misalnya 5 atau kita maksimalin 10 deh. Berarti kan ada 180 orang. Kita harus pilih satu dari 180 orang nih. Kalau dari Kang Ajat pribadi deh, kalau misalnya KPU kan harus mewakili institusi ya. Kalau Kang Ajat pribadi, tips, kita tuh harus milih siapa sih sebenarnya Kang? Yang kayak gimana gitu? Ya, sekarang kan partai sudah punya ya pastinya yang namanya medsos, kemudian portal atau apa web lah masing-masing partai. Jadi kalau dulu kan bukan zamannya media apa kayak sekarang, jadi memang sangat-sangat terbatas. Bahan kampanye itu hanya dilakukan dengan flyers, selebaran, baliho. Benar. Gitu kan. Dan itu pun nanti ketika masa kampanye. Tapi sekarang kan partai sudah bisa mensosialisasikan apa namanya partainya apa, programnya apa, dan itu pasti termuat dalam ada ART partai yang kemarin ketika melakukan pendaftaran peserta pemilu itu pasti ada. Nah maka dari sekarang pemilih itu kan sekarang udah zamannya canggih nih, di beberapa media sudah pasti ada lah. Kadang-kadang di Twitter juga langsung nongol tuh misalkan ya. Twitter, Facebook, udah lama sih Facebook ya. TikTok, Instagram. Jadi saran saya sih pemilih itu harus melihat lebih detail sehingga ada kecocokan selera misalkan si pemilih keinginan pemilih dengan partainya yang akan dipilih. Jadi dari sekarang bisa. Jangan hanya menunggu di hari H. Kan di hari H juga di TPS itu akan dipasang, ditempel apa namanya logistik pendukung kayak misalkan DCT-nya, daftar calon tetapnya, kemudian daftar nama-namanya gitu. Itu bisa. Di hari H juga nanti di TPS akan ditempel. Tapi kan idealnya jangan hanya menunggu di hari H untuk menentukan pilihan. Gitu. Kalau misalnya gini, kan tadi ada cerita juga sekarang kan udah banyak media. Kita gampangnya media elektronik, TV atau radio lah misalnya gitu. Berarti kalau misalnya kita pengen kemungkinan besar kita dipilih, tinggal kita bom aja sebanyak-banyak iklan tuh boleh nggak sih? Kalau iklan tapi materinya kampanye itu belum boleh. Belum boleh. Belum boleh. Kalau muatan materinya kampanye ya. Tapi setelah November 28 boleh kan ya, berarti? Baru 20 November. Boleh tuh sebanyak-banyak yang iklan. Atau misalnya emang udah ada nanti kalau misalnya kayak gitu partai kaya ngiklannya abis-abisan, partai yang nggak terlalu kaya nanti iklannya cuma dikit dong gitu. Itu ada aturannya. Jadi berapa kali sehari, berapa spot gitu kan. Dan iklan kampanye itu bukan dari tanggal 28 sampai 10 Februari. Tapi ada masanya juga. Nggak boleh full-fullan juga ngiklan terus. Apalagi di sosial media nih. Iya kan, Mbak Demi nih sebagai ketua. Apalagi nih, dari tadi kita nyimak nih. Sebagai salah satu influencer lah ya, yang makanya kita undang ke sini gitu kan. Kita salah satu influencer. Mau nggak ngiklan politik ntar? Waduh, kayaknya kalau aku ya lebih ke arah aku nggak mau mengikatkan tentang politiknya, cuman aku lebih mengingatkan kepada generasi-generasi kita kalau kita harus menggunakan suara kita gitu aja sih. Tapi ini kan kita kampanye 5 tahun sekali, ya kan? Katanya iklan politik tuh waktu yang dikeluarkan tuh besar gitu loh. Duitnya banyak ini. Rezeki kan gak cuman ini ya. Jadi lebih baik kita menyuarakan aja lah yang bisa ngebantu generasi muda. Lagi pula generasi muda yang sekarang ini jujur aja mudah tergiring oleh media. Betul. Swing voter sekarang gede banget ya. Jadi kita harus benar-benar memberi tahu mereka sih bagaimana menyuarakan dengan baik dan benar dan pilihannya siapa menurut mereka masing-masing. Gitu aja. Tapi kalau Demi sendiri nih ya, secara pribadi ada nggak sih partai yang kayak gue suka banget di partai ini gitu? Ada. Apa tuh? Gak boleh. Tapi misalnya gini ya, misalnya kan berarti kan ada keinginan kita nih untuk jadi gini, kalau misalnya di politik di sosial media kan sekarang terkenal banget buzzer ya Kang Ajat ya kan. Buzzer itu kan memang dibayar. Dibayar untuk 1, 2, 3, 4, 5 hal. Tapi kalau misalnya kita nih sebagai warga emang kita suka, kenapa nggak mau mempromosikan partai andalannya? Nggak mau dong. Nggak ya? Nanti dikiranya kita mempengaruhi keinginan orang lain. Jadi sebenarnya aku nih jadi pengen pilih partai ini
karena diriku sendiri. Oke. Gitu. Nyerap aja sendiri gitu. Bagus sih. juga nih, Pak. Aduh. Tapi sejujurnya kalau gue nih ditawarin, gue mau loh. Oh iya. Iya, asal partainya tuh sesuai dengan value yang gue punya di hati. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan value ya nggak mau. Misalnya nih ya, partai yang nggak sesuai value gue nih, partai di Amerika, kan ngapain gue iklanin dia kan percuma. Salah. Iya, gitu. Kalau misalnya di sosial media sendiri nih Kang Ajat, ada peraturannya nggak? Karena kan kalau sosial media kita susah untuk dikontrol ya. Betul. Itu gimana? Ya, yang pertama kan batasan maksimal akun media sosial dari beberapa platform ya. Oke. Ya, itu 20 akun yang masing-masing 20 atau totalnya 20? Masing-masing 20 dari berbagai platform. Oke, berarti boleh ada 20 akun Twitter, TikTok, Instagram, Facebook tuh boleh ya. Nah, itu didaftarkan ke KPU. Oke. Berjenjang ya. Jadi misalkan kalau nasional berarti kan ke KPU RI. Betul. Kalau untuk tingkat kabupaten kota berarti ke KPU kota. Oke. Atau kabupaten. Kalau provinsi ya provinsi. Secara berjenjang, iya. betul. Tapi berarti masing-masing misalnya nih saya caleg di Tangsel misalnya gitu ya. Saya caleg di Tangsel. Saya boleh punya 20 akun untuk mempromosikan, dan itu peserta pemilunya, partai politiknya, bukan calegnya, bukan pribadinya. Oke. Tapi kalau misalnya nih kan ada sekarang yang tadi lah kita ngomongin buzzer gitu ya. Ada dari 20 kan kayaknya kalau untuk ngambil nasional tuh sedikit ya. Kalau 20 kan nggak terlalu banyak gitu ya. Biasanya kan orang bisa sampai bikin ribuan akun. Nah, yang nggak resmi ini gimana treatmentnya? Nah, ini perlu kerjasama ya dengan instansi terkait. Contohlah Kominfo misalkan. Nah, nanti bagi akun-akun yang tidak resmi menjadi akun media kampanye, nah ini bisa kerjasamanya untuk menertibkan. Karena biasanya yang mengkampanyekan hate speech atau black campaign itu kan akun-akun yang di luar akun resmi yang didaftarkan. Betul, pasti. Tapi black campaign itu sebenarnya nih yang lagi terjadi di Gen Z dan milenial loh Kak. Banget. Makanya bahaya banget. Jadi kalau misalkan kemarin lewat TikTok ataupun Instagram, kadang-kadang ada tuh adik aku Gen Z, Kak ini bahaya banget deh segala macam. Jadi buat aku kayak wah, ternyata Gen Z perlu penjelasan lebih ya biar dia pintar-pintar lagi tuh mengelola apa yang ada di media sosial. Permasalahannya bukan cuman sekedar terpapar. Kalau terpapar doang ya itu bahaya. Cuman lebih ngeri lagi kalau udah terpapar mereka sharing. Nah, iya kan? Itu tuh yang semudah di-share. Nah, itu dia. Makanya ada sebuah kata-kata yang bagus banget nih. Dari dulu tuh lihatnya di akun Twitter namanya Nadir Syah Hosen. Dia itu orang Indonesia tapi profesor di Australia, profesor hukum. Dia ngeluarin buku judulnya Saring Sebelum Sharing. Gitu. Keren ya? Keren. Itu dia tuh yang black campaign ya. Kalau kita lihat sih pemirsa TVRI itu nggak mungkin melakukan black campaign. Karena kan yang nonton di TVRI ya kan. Edukasinya banyak. Black campaign itu pasti tidak mungkin. Nah, kalau 2014 itu kan kita masuk ke bilik suara. Itu kan ini ada perbedaan ya 2014 dan sekarang gitu ya. Kita masuk ke bilik suara, kita punya banyak sekali kertas suara tuh ya. Ada 5 kalau nggak salah. Ya. Tahun ini gimana? Sama. Oh sama ya? Ya. Berarti tadi gue ngomong ada perbedaan salah ya? Jadi regulasinya masih pakai Undang-Undang 7 tahun 2017 ya tentang pemilu. Dan surat suara itu masih 5. Masih 5. Yang pertama surat suara presiden dan wakil presiden. Oke. Dan itu ada pembeda warnanya. Warnanya apa kalau presiden? Silver. Ya. Wah. Dulu abu-abu. Abu-abu. Ya, abu-abu. Ingat tuh gue. Berarti bisa dibilang presiden adalah manusia silver. Bukan, maksudnya abu-abu itu. Oh, warnanya doang ya. Oke. Abu-abu. Kemudian yang warna merah itu untuk Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Oh, calon DPD. Ya. Yang satu provinsi itu bisa terpilih 4. Iya. Nah, kemudian yang warna kuning itu untuk DPR RI. Oke. Nah, yang warna biru itu untuk DPRD provinsi. Dan warna hijau untuk DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 jenis surat suara. Tapi gini, misalnya nih, tadi kita pindah pemilihan. Ya. Saya dari Medan, misalnya saya dari Jawa Timur, misalnya ke sini kan milih di sini. Ya. Berarti nggak bisa milih
DPRD dan lain-lain ini kan ya? Iya, jadi nanti surat suara itu disesuaikan dengan dapil. Karena dapil pemilihan presiden ini kan NKRI nasional. Ya. Baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Dia berhak mendapatkan surat suara presiden. Oke. Jadi kalau seumpama orang Medan, kemudian dia sekolah di Tangsel dan dia memilih di Tangsel, dia hanya mendapatkan 1 surat suara. Oh. Tidak semuanya. Karena kan dia kalau untuk mendapatkan surat suara DPD, dia harus domisili di Provinsi Banten, KTP-nya. Oke. Karena dia KTP-nya bukan Banten, jadi kan dia nggak punya hak surat suara untuk milih DPD. Dapatnya NKRI aja, ya, berarti presiden aja. Ya. Tapi kalau nggak salah ada dapil luar negeri itu juga memilih DPR RI kalau nggak salah ya. Ya, itu khusus untuk dapil Jakarta 2. Jakarta 2. Ya. Berarti dikirim ke sana surat suara untuk DPR RI-nya juga mereka dapat ya? Dapat. Oke. Jaksel dan luar negeri. Wah, Jaksel banget, Bos. Condet tuh Jaksel apa Jaktim sih? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Tapi kan deket ke Jaksel kan? Deket, mepet ya, kita Jaksel pinggiran lah. Ya. Tapi juga dulu kayak gitu ya. Pernah milih gitu kan banyak. Ribet gak sih? Kayak pada nggak kenal apa asal nyoblos. Enggak. DPD terutama DPD ya. DPD itu kan kalau nggak kayaknya tuh paling minim kampanye lah, nggak terlalu banyak. Apa asal nyoblos? Gini, dibilang ngasal enggak. Jadi ketika pemilihan itu kan yang paling dipilih, yang saya tahu pilihannya tuh cuman yang warna abu-abu tuh. Ya presiden udah jelas lah ya kan. Sisanya pakai rumus gini. Bismillahirrohmanirrohim. Pilihan saya itu. Lah, berarti atau hitung kancing. Itu berarti kan nggak adil untuk yang di bawah-bawah dong. Loh, kalau misalkan gini, waktu itu di 2019 info tentang itu minim banget. Jadi aku nggak kenal gitu, apalagi namanya juga baru lulus kuliah ya. Kita lagi sibuk sama main, sama pacaran gitu. Terus notis tentang politik kayak, oh iya pokoknya aku pilih ini. Terus sisanya banyak kayak ujian dadakan gitu. Bener, kan. Kayak ya udah syaratnya kalau dari almarhum bapak saya pakai bismillah tapi kasih penjelasan dulu. Oke. Gitu. Ini. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ya mohon maaf lahir batin, kita pakai bismillah di situ. Religius banget nih. Tapi buat yang non muslim kira-kira apa ya ini? Waduh. Berarti ada 5 itu yang harus dipilih nanti. Dan syarat untuk surat suaranya sah adalah cuman ada 1 lobang. Apa gimana? Apa misalkan kita mencet nih, cekrek gitu kan. Terus kita lagi lihat lagi ada yang kenal nih. Ternyata ini aja deh gue yang kenal aja deh, yang tadi gimana ya gitu. Ya, yang disebut surat suara sah itu yang pertama mencoblos di dalam kotak yang sudah ditentukan. Oke. Jadi tidak boleh dia mencoblos 2 kali juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Benar-benar cuma 1 pokoknya ya. Itu untuk pasangan calon presiden. Boleh mencoblos orangnya atau logo partainya. Yang penting tidak keluar dari garis kotak. Oke. Yang sudah ditentukan. Iya. Nah, kemudian untuk surat suara legislatif, nah boleh kalau dia nggak kenal dengan calegnya, boleh mencoblos logo partainya, boleh. Oh, itu boleh ya? Boleh, dan itu sah. Oke. Dan boleh juga mencoblos langsung ke orangnya. Jadi nanti kalau dia mencoblos partai, itu dihitung menjadi suara partai. Oke. Nah, kalau dia mencoblos caleg, berarti dia suaranya itu menjadi suara caleg. Oke. Gitu. Tapi tetap nanti di rekapitulasi itu kan dihitung dulu suara partai dan suara calegnya, diakumulasikan dulu. Apakah partai tersebut dapat kursi atau tidak? Oke, itu dia. Itu nanti di akhir lah ya. Nanti ya. Yang jelas jangan mencoblos di luar kotak yang sudah ditentukan. Oke, dan jangan mencoblos lebih dari 1. Ya. Nah, itu jelas ya. Ya, jelas. Waktu pilkada kepala daerah tuh kan di daerah saya itu lawannya kotak kosong. Ya. Akhirnya saya taruh tuh foto saya tuh. Tapi saya tetap coblos, tapi foto saya nggak saya coblos. Itu boleh nggak sih kayak si surat suara kan kadang-kadang ada yang iseng kita modifikasi, kita coret-coret dikit apa segala macam. Ya, kalau itu kan kategorinya jadi surat suara yang tidak sah karena rusak. Jadi nggak sah? Iya, karena rusak. Gitu. Ya, karena rusak. Foto gua lagi. Lah cuma 1. Gua taruh aja cekrek gitu, keren. Tapi dihitungnya rusak nih. Ya, sayang sekali. Jadi kan nanti ada larangan ke TPS, ke bilik suara itu tidak boleh bawa handphone.
Iya, untuk memfoto ya. Kalau boleh bawa sih nggak apa-apa. Yang penting jangan mempotret. Di 2019 waktu itu boleh gak sih? Nggak boleh, katanya nggak boleh. Tapi saya bawa lagi waktu itu. Iya, maksudnya bawa itu jangan digunakan jangan dipotret. Iya. Waktu itu zaman itu seneng banget pas habis coblos. Status. Iya. Terus gini dong selfie. Bener. Kalau untuk memfoto jari nggak apa-apa. Iya. Itu Foto surat suara nggak boleh. Nggak boleh. Handphone nggak boleh. Nggak boleh. iPad boleh ya? Ya jangan dong. Pokoknya nggak boleh dokumentasikan lah. Ya, kalau bawa aja sih nggak apa-apa. Iya, yang penting jangan dipakai untuk memotret. Tapi sekarang tuh masih ada ini nggak sih? Kalau zaman dulu kan saya ngalamin sih. Saya tidak mengalami ya, karena kan saya baru sekali milih ya. Ya. Umurnya juga belum terlalu banyak lah, baru 23, 24 lah sekarang ya. Wow. Nah, kalau zaman dulu kan kita terkenal banget slogan luber jurdil. Ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil. Itu sekarang masih di ini nggak sih, digaung-gaungkan nggak sih? Masih. Itu masih kan ya? menjadi prinsip pemilu. Oke, masih ya berarti. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu dia. Sekarang jarang denger. Makanya itu kayaknya itu sebuah slogan yang bagus juga. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kan tadi udah ngomongin soal jangan sampai golput, terus juga memilih siapa yang dipilih, cara memilihnya dan lain-lain lah, kita udah bahas nih ya. Sekarang nih sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke sebuah bilik suara, ada suara bisa kita lobangin semua, itu kan jadi golput. Betul. Bisa kita tidak pilih sama sekali pun itu juga jadi golput. Betul. Ya kan? Bahayanya apa sih kalau orang golput tuh, Kang Ajat? Yang pertama ya, golput ini kan lagi-lagi ada pergeseran makna ya. Contoh misalkan saya punya pilihan karena bangun tidurnya jam 1 siang sehingga TPS sudah tutup. Nah, itu menjadi kendala ya. Artinya apa? Kita punya pilihan kita itu sesuai dengan pilihan kita dan baik menurut kita. Sayang gitu, jadi suaranya hilang. Betul. Dan itu akan berarti bagi si peserta. Iya. Jadi satu suara itu penting. Betul. Nah, peserta dan kita juga berarti banget buat kita kan, pemilih ya. Itu pertama. Yang kedua, ini saya menghimbau untuk semuanya punya pilihan dan bisa mencari dari datanya dari sekarang. Kalau kita nggak punya pilihan, ya ambil pilihan yang minimal keburukannya daripada nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang lebih buruk. Benar. Kita mencari yang terbaik dari yang terburuk lah. Gampangnya kasarnya gitu ya. Iya. Oke. Gitu ya. Yang kemudian selanjutnya ini khawatir dimanipulasi hak suara kita. Apalagi kalau kosong ya. Betul. Karena kan kalau di perkampungan mungkin semua orang kenal mukanya, namanya. Kalau di masyarakat yang kompleks, padat penduduk kan tidak semuanya kenal. Iya. Nah, itu yang khawatir disalahgunakan oleh si pemilih lain. Bener. Penyimpangan. Nah, kemudian karena pemilu ini mahal, ya, baik secara anggaran, ya, ataupun APBD nanti di pilkada, ini kan menjadi sia-sia. Iya sih, bener ya. Udah mahal-mahal, kenapa sih gitu kan? Padahal enak tahu kalau misalnya milih nih pagi-pagi bisa dapat 150.000, 50.000 kan? Itu nggak boleh ya harusnya? Nggak boleh. Tapi kan itu buat penyemangat kita gitu. Ya, yang penting gini ya, apapun bentuknya yang sifatnya imbalan supaya dia memilih, itu kan udah masuk ke ranah money politik. Betul. Dan itu nggak boleh. Oke. Soalnya ada teman saya, dia jadi jutawan. Gimana nih Mbak Demi nih, seorang jutawan yang berasal dari pemilu nih? Waduh, jangan dong. Tapi pernah ngalamin nggak sih mau milih dapat duit? Pernah. Jadi 2019 itu kan saya jujur aja ya. Ini kan warga kosan nih, kampus gitu kan. Pulang-pulang ada yang bawa besek. Oh gitu. Nah itu boleh gak sih, kan besek makanan ya kayak iya. Nih. Wih Dem lumayan nih makan. Hah? Kok dapet aku enggak gitu kan. Tuh, materi itu kan bukan hanya uang ya, tapi bisa aja berbentuk lain gitu. Jadi yang sifatnya tujuannya adalah supaya si pemilih ini memilih dirinya. Gitu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi ada juga yang bilang gini nih, kalau misalnya di kampung-kampung, orang kan kerjaannya saat itu misalnya dia nyangkul, misalnya gitu kan. Gara-gara dia, kalau misalnya dia nyangkul dia dapat duit 50.000 nih. Tapi gara-gara dia harus milih, kan dia jadi tidak dapat duit. Atau nelayan, harusnya dia bisa ke laut, tapi gara-gara milih dia jadi kehilangan waktu untuk melaut, itu kan dia kehilangan duit juga. Makanya ada juga yang bilang, nih gua kasih, ini terima kasih lah lu udah mau tidak nyangkul hari itu, tidak melaut hari itu. Itu kan tidak
apakah itu money politik juga? Ya kalau ditelusuri nanti kan ketahuan motif antara yang memberi dan yang menerima. Oke. Nah itu udah masuk ke ranahnya sengketa ya. Kalau itu ada pelanggaran ya nanti kan akan dilihat apakah motifnya. Nah tapi yang jelas kita kan lagi ngebangun bagaimana si pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas. Oke. Jadi himbauan saya sebelum melakukan aktivitas apapun, kalau itu dia bekerja wira swasta lah sebagai pedagang, sempatkan di jam 7 pagi atau jam berapa untuk datang dulu ke TPS. Pokoknya tidak mengganggu aktivitas betul, ya. Betul. Karena kan gimana pun begitu dikasih, kayaknya nggak ada yang ikhlas deh orangnya. Nggak mungkin. Nih bagi-bagi ikhlas, tidak usah pilih saya kan nggak mungkin kan. Ada nggak sih apa ya bisa dibilang misalnya ancaman pidananya buat misalnya kita nerima uang gitu? Ya itu ada pidananya. Kemudian untuk yang menghalangi orang, misalkan saya mau memilih, dihalang-halangi supaya saya tidak memilih, itu juga ada pidananya. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya money politik, menghalangi orang untuk memilih aja, ada pidananya. Dan itu di pasal 531 ya. Dan pidananya 2 tahun penjara dan denda paling banyak 24 juta. Waduh, lumayan juga ya. Iya. Lumayan juga. Lumayan. Tapi kalau misalkan ada tuh yang menghalangi untuk kita memilih, ada sebenarnya. Oh, ada juga ya? Ada. Malah ada yang mengajak, wah pagi-pagi sepi ini San Mori yuk. Nah itu ada pidananya ya. Jadi hati-hati ya. Curhat gitu. Istri-istri nih biasanya ya. Bukan banyak tuh warga-warga. Oke, kirain. Berarti ada pidananya, jadi hati-hati. Kalau misalnya kita terima uang juga kita harus hati-hati banget. Kalau bisa tolak uangnya, laporkan orangnya ya. Kalau bisa, walaupun sulit. Terus nih Pak, ini kan 2019 angka golput udah 18%-an lah ya. Ya bisa dibilang tinggi, bisa dibilang juga ya tidak terlalu tinggi setinggi sebelum-sebelumnya. Betul. 2024 ada strategi khusus nggak dari KPU untuk menekan angka golput? Ya, kita masih melakukan sosialisasi ya, baik ke sesuai segmen ya. Ada yang ke pemilih pemula, ke sekolah-sekolah, kemudian pemilih disabilitas juga sama. Oke. Kemudian pemilih berbasis masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kita lakukan sosialisasi. Intinya tetap bahwa yang kita gembar-gemborkan itu adalah untuk datang ke TPS gunakan hak pilih. Itu yang kita lakukan. Nah di samping itu nanti di masa kampanye, nah mudah-mudahan semua peserta pemilu juga melakukan kampanyenya sesuai dengan aturan ya. Yang jelas partai bisa mengajak pemilih untuk memilih pilihannya sesuai ini ya. Gitu. Itu bisa ya? Bisa. Tapi di masa kampanye ya. Di masa kampanye. Dan pokoknya kita harus milih sesuai dengan hati nurani ya. Terakhir nih dari Kak Demi dulu nih, Ketua. Jangan dilempar lagi posisinya nih. Kasih ini dong himbauan buat teman-teman, anak-anak muda terutama milenial dan juga Gen Z ya. Biar jangan golput. Himbauannya gini, untuk warga-warga Gen Z dan millennials gitu ya, ketika lagi disuruh bersuaralah gitu. Jadi kita gunakan kesempatan dengan baik dan sesuai tempat dan waktunya gitu. Dan untuk lebih pintar memilah dan memilih konten yang black campaign serta yang berguna untuk kita. Itu aja sih. Soalnya orang-orang banyak banget di sana blunder ya Kak. Soal gimana kampanyenya nih, aduh nih milih dia kok kayak gini, ini segala macam. No, lebih cermat lagi aja. Lebih cermat lagi. Gila. Terima kasih Kak Demi. Sama-sama. Kalau dari Kang Ajat nih, Komisioner KPU, gimana himbauannya buat pemirsa TVRI biar jangan golput? Ya, untuk pemirsa TVRI ya supaya tidak golput, yang pertama kita bisa dari sekarang memilih ya berita-berita atau program-program dari peserta pemilu. Kalau saat ini kan baru ada caleg ya. Peserta pemilunya adalah partai. Jadi bisa dilihat tuh partai apa aja yang menawarkan visi misi dan program-program yang sesuai dengan pilihan kita. Gitu ya. Kemudian kalau nanti di masa pencalonan presiden itu kan di tanggal 19 Oktober sampai 25 November. Belum dimulai ya. Belum dimulai. Ya, nanti kan bisa dilihat tuh apakah nanti di masa kampanye, kemudian di masa debat, program-program yang ditawarkan dari masing-masing peserta pemilu.
Nah, itu dia. Pokoknya cari program-program yang terbaik dan sesuai dengan hati nurani kita. Itu ya. Demikian pemirsa TVRI, itu dia Kongko Bincang Pemilu episode pertama barengan sama Ilham Ramdana dan Pak Ajat sebagai Komisioner KPU Kota Tangsel dan juga Kak Demi PS sebagai influencer. Jangan lupa tonton terus Kongko Bincang Pemilu episode berikutnya masih barengan sama saya Ilham Ramdana. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ajat. Siap. Makasih Kak Demi, terima kasih.